Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal SJT, tentunya untuk guru ya teman-teman ya. Untuk tes P3K tahun 2025, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari saya. Langsung saja yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan jadi ASN tahun ini ya. Amin ya robbal alamin. Soal pertama, Anda adalah seorang guru yang sedang mengawasi siswa di lapangan saat kegiatan olahraga. Tiba-tiba Anda melihat ada beberapa siswa yang bermain terlalu dekat dengan area parkir yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka karena ada kendaraan yang lalu lalang. Apa yang paling mungkin Anda lakukan? A. Segera menghampiri mereka dan memindahkan mereka ke area yang lebih aman, lalu memberikan penjelasan tentang bahaya yang ada. B. Membiarkan mereka bermain selama tidak terjadi sesuatu yang membahayakan sambil terus mengawasi dari rumah. C. Memberitahu guru olahraga yang bertanggung jawab agar memperingatkan siswa tersebut. D. Memanggil siswa lain untuk menyampaikan pesan agar teman-temannya menjauh dari area parkir. E. Menunggu sampai kegiatan selesai lalu menyampaikan evaluasi agar siswa tidak bermain di dekat area berbahaya lagi di masa depan. Oke teman-teman, di sini masalahnya adalah ada guru yang mengawasi siswa di lapangan kegiatan pada saat olahraga ya. Tiba-tiba Anda melihat ada beberapa siswa yang bermain terlalu dekat dengan area parkir, padahal di sini membahayakan keselamatan mereka ya teman-teman, kendaraan yang lalu lalang. Apa yang paling mungkin Anda lakukan, kita sebagai guru ya, segera menghampiri mereka dan memindahkan mereka ke area yang lebih aman, lalu memberikan penjelasan tentang bahaya. Bagus ya teman-teman ya, untuk opsi yang A. Untuk yang B, membiarkan mereka bermain selama tidak terjadi sesuatu, ini malah membiarkan, langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memberitahu guru olahraga yang bertanggung jawab agar memperingatkan siswa tersebut. Ini bagus ya teman-teman ya, memberitahu guru olahraga yang bertanggung jawab akan memperingatkan, hanya memperingatkan saja, tidak langsung memindahkan siswa tersebut ya, memindahkan tempat maksudnya ya. Jadi ini bagus untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, memanggil siswa lain untuk menyampaikan pesan agar teman-temannya. Di sini malah memanggil siswa lain untuk menyampaikan ya, malah ketika temannya menyampaikan malah tidak dilaksanakan ya teman-teman ya. Jadi lebih baik itu guru yang langsung ya menyampaikan ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menunggu sampai kegiatan selesai lalu menyampaikan. Di sini menunggu sampai kegiatan selesai, padahal di sini ada kendaraan yang lalu lalang ya teman-teman ya. Jadi skip untuk opsi yang E. Untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Kenapa kok tidak opsi yang C, memberitahu guru olahraga ya? Padahal kita kan mengawasi siswa di lapangan saat kegiatan olahraga ya, tidak usah nunggu guru olahraga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. soal kedua, Seorang siswa menunjukkan kepedulian tinggi terhadap teman yang kesulitan belajar. Apa yang paling tepat Anda lakukan untuk memperkuat nilai gotong royong? A. Memberikan penghargaan khusus kepada siswa tersebut di depan kelas. B. Menjadikan dia ketua kelompok belajar agar bisa membantu lebih banyak teman. C. Mengajak seluruh kelas membuat program saling tuh belajar secara rutin. D. Memberi apresiasi melalui pesan pribadi dan dorongan untuk terus membantu. E. Menceritakan tindakan baiknya sebagai inspirasi saat apel sekolah. Di sini ada seorang siswa ya teman-teman yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap teman yang kesulitan belajar. Apa yang paling tepat Anda lakukan untuk memperkuat nilai gotong royong? Langsung saja kita bahas untuk opsi yang A, memberikan penghargaan khusus kepada siswa tersebut di depan kelas. Di sini memberikan penghargaan itu bagus, tapi di sini khusus kepada siswa tersebut di depan kelas, hanya di depan kelas saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, menjadikan dia ketua kelompok belajar agar bisa membantu lebih banyak teman. Ini bagus ya teman-teman ya. Kan kita bahasnya di pertanyaannya kan ada gotong royong ya, gotong royong. Terus di sini kemudian nomor 2, menjadikan dia ketua kelompok belajar agar bisa membantu lebih banyak teman. Ini bagus untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengajak seluruh kelas membuat program saling bantu belajar secara rutin. Mengajak seluruh kelas, bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C, seluruh kelas ya. Untuk opsi yang D, memberi apresiasi melalui pesan pribadi dan dorongan untuk terus membantu. Di sini hanya melalui pesan pribadi saja, jadi tidak terlihat ya anak tersebut menunjukkan kepedulian tinggi terhadap teman yang kesulitan. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, menceritakan tindakan baiknya sebagai inspirasi saat apel sekolah. Di sini hanya menceritakan ya teman-teman, menceritakan tindakan baiknya sebagai inspirasi saat apel sekolah, hanya inspirasi saja, kita skip saja. Padahal di pertanyaannya adalah gotong royong, yang apa yang paling tepat
lakukan untuk memperkuat nilai gotong royong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, mengajak seluruh kelas membuat program saling bantu belajar secara rutin. Bagus ya teman-teman, seluruh kelas ya. Soal ketiga, memiliki siswa yang mulai rajin mengumpulkan tugas tepat waktu setelah sebelumnya sering terlambat. Apa yang paling tepat Anda lakukan untuk memperkuat perilaku baik ini? A. Memberikan pujian di depan kelas agar menjadi contoh bagi teman-temannya. B. Memberi catatan positif di buku tugas sebagai apresiasi. C. Mengirim pesan singkat kepada orang tua untuk menyampaikan perkembangan positif. D. Memberikan tugas tambahan yang menantang sebagai bentuk penghargaan. E. Menanyakan langsung pada siswa yang membuat dia berubah dan memotivasi lebih lanjut. Di sini ada seorang siswa itu mulai rajin mengumpulkan tugas tepat waktu setelah sebelumnya sering terlambat. Apa yang paling tepat Anda lakukan memperkuat perilaku yang baik ini? A. Memberikan pujian di depan kelas agar menjadi contoh bagi teman-temannya. Ini bagus ya teman-teman, memberikan pujian, tapi tidak ada kaitannya dengan memperkuat perilaku baik ya teman-teman ya. Untuk yang B, memberi catatan positif di buku, hanya memberikan catatan positif, terus kemudian yang A ini hanya memberikan pujian saja ya teman-teman ya. Terus opsi yang C, mengirim pesan singkat kepada orang tua untuk menyampaikan perkembangan positif, hanya memberikan pesan singkat kepada orang tuanya ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, memberi tugas tambahan yang menantang. Di sini ada tugas tambahan yang menantang, langsung kita skip sebagai bentuk penghargaan. Ya, kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menanyakan langsung pada siswa apa yang membuat dia berubah dan memotivasi lebih lanjut. Ini bagus ya teman-teman, menanyakan apa yang terjadi tiba-tiba berubah seperti ini ya, mengumpulkan tugas tepat waktu setelah sebelumnya sering terlambat. Nah, membuat dia berubah dan memotivasi lebih lanjut ya teman-teman ya, menanyakan langsung pada siswa ya. Bagus. Untuk opsi yang tepat adalah opsi yang E. Soal keempat, setelah asesmen proyek, Anda mendapat siswa lebih fokus pada hasil daripada proses. Apa yang paling tepat Anda lakukan untuk memperbaiki hal ini? A. Memberi penilaian yang lebih besar pada aspek proses di proyek berikutnya. B. Menjelaskan pentingnya proses dalam pembelajaran sebelum proyek dimulai. C. Membuat rubrik penilaian yang jelas mengenai aspek proses dan hasil. D. Memberi refleksi tertulis pada siswa tentang pengalaman mereka selama proyek. E. Mengadakan sesi presentasi di mana siswa menjelaskan langkah yang mereka ambil. Di sini adalah di sini murid itu menyelesaikan asesmen proyek ya teman-teman, yang mendapati siswa lebih fokus pada hasil daripada proses ya. Siswa itu lebih fokus pada hasil daripada proses. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru untuk memperbaikinya ya teman-teman? A. Memberi penilaian lebih besar pada aspek proses di proyek berikutnya. Ini memberikan penilaian yang lebih besar pada aspek proses ya di proyek berikutnya, padahal ini proyek sekarang ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menjelaskan pentingnya proses dalam pembelajaran sebelum proyek dimulai. Ini juga bagus ya teman-teman ya, menjelaskan pentingnya proses dalam pembelajaran sebelum proyek dimulai. Untuk opsi yang C, membuat rubrik penilaian yang jelas mengenai aspek proses dan hasil. Bagus. Untuk opsi yang D, memberi refleksi tertulis pada siswa tentang pengalaman mereka selama proyek, memberikan refleksi tertulis. Ini juga bagus untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengadakan sesi presentasi di mana siswa menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil. Ini paling tepat ya teman-teman untuk opsi yang E, karena di sini ada siswa setelah asesmen proyek ada mendapati siswa yang lebih fokus ya hasil daripada proses. Jadi yang paling tepat Anda lakukan untuk memperbaikinya adalah mengadakan sesi presentasi di mana siswa menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal kelima, hasil ujian menunjukkan sebagian siswa kesulitan di topik tertentu yang krusial untuk materi selanjutnya. Apa langkah terbaik Anda? A. Mengulang pembahasan topik tersebut sebelum melanjutkan materi berikutnya. B. Memberikan bahan belajar tambahan agar siswa mempelajari kembali secara mandiri. C. Mengadakan kuis ulang untuk memastikan pemahaman mereka membaik. D. Membuat kelompok diskusi kecil untuk membahas topik tersebut lebih intensif. E. Memodifikasi metode pengajaran dengan pendekatan berbeda. Jadi di sini hasil menunjukkan sebagian ya teman-teman ya. Jadi di sini hasil ujian menunjukkan sebagian siswa kesulitan ya teman-teman. Masalahnya adalah siswa kesulitan di topik tertentu yang krusial. Untuk materi selanjutnya, apa langkah terbaik Anda? Mengulang pembahasan topik
ya, yang akan dibahas adalah untuk materi selanjutnya ya. Untuk opsi yang A, mengulang pembahasan topik tersebut sebelum lanjut ke materi berikutnya. Mengulang pembahasan topik, bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B, memberikan bahan belajar tambahan agar siswa belajar mempelajari kembali secara mandiri. Kalau di sini ada mandiri ya, belajar lagi mandiri, padahal pertanyaan adalah kesulitan di topik tertentu ya teman-teman untuk materi selanjutnya. Jadi untuk opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang C, mengadakan kuis ulang untuk memastikan pemahaman mereka membaik. Mengadakan kuis, di sini hanya mengadakan kuis ya teman-teman. Untuk opsi yang D, membuat kelompok diskusi kecil dan membahas topik tersebut lebih intensif. Bagus ya teman-teman, membuat kelompok diskusi, bagus. Untuk opsi yang E, memodifikasi metode pengajaran dan pendekatan yang berbeda. Di sini memodifikasi metode itu bagus ya teman-teman, hanya memodifikasi, padahal di pertanyaannya itu adalah sebagian siswa kesulitan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Opsi yang paling tepat adalah yang D teman-teman, membuat kelompok diskusi kecil untuk membahas topik tersebut lebih intensif. Soal ke-6, Anda mendapati beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik karena kurang memahami instruksi. Apa tindakan terbaik yang Anda lakukan? A, memberi kesempatan untuk memperbaiki tugas setelah penjelasan ulang. B, memperjelas instruksi tugas secara tertulis dan lisan di kesempatan berikutnya. C, membuat sesi khusus untuk membahas bagaimana cara memahami tugas dengan baik. D, memberi contoh konkret tentang bagaimana tugas yang baik itu seharusnya. E, menghubungi orang tua agar mendukung siswa memahami tugas di rumah. Jadi di sini masalahnya adalah siswa itu tidak mengerjakan tugas dengan baik karena kurang memahami instruksi ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan guru untuk memperbaikinya? Untuk opsi yang A, memberi kesempatan untuk memperbaiki tugas setelah penjelasan ulang. Bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B, memperjelas instruksi tugas secara tertulis dan lisan di kesempatan berikutnya. Ini bagus. Untuk opsi yang C, membuat sesi khusus untuk membahas bagaimana cara memahami tugas yang baik. Di sini ada sesi khusus ya teman-teman, kita skip saja. Sesi khusus untuk membahas bagaimana cara memahami tugas dengan baik tanpa memperjelas instruksi ya teman-teman ya, secara tertulis dan lisan seperti itu. Jadi untuk opsi yang C kita skip. Untuk opsi yang D, memberi contoh konkret tentang bagaimana tugas yang baik itu yang seharusnya. Hanya memberi contoh konkret yang teman-teman, bagaimana tugas yang baik itu seharusnya tanpa memperjelaskan. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menghubungi orang tua, jangan ya teman-teman, kita skip untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal ke-7. Dalam tugas proyek, beberapa siswa cenderung menyalin ide dari contoh yang sudah ada. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan untuk menumbuhkan orisinalitas berpikir mereka? A, meminta siswa menjelaskan proyek berpikir dan langkah mereka dalam menyelesaikan proyek. B, memberikan tema yang belum pernah dibahas sebelumnya. C, mengajak siswa melihat proyek-proyek sukses lalu mendiskusikan apa yang bisa mereka kembangkan. D, menekankan pentingnya ide baru saat memberikan tugas proyek. E, memberi penilaian lebih tinggi untuk proyek yang menunjukkan kreativitas. Jadi di sini pertanyaannya adalah siswa itu cenderung menyalin ide dari contoh yang sudah ada ya teman-teman ya. Apa yang langkah terbaik yang Anda lakukan untuk menumbuhkan orisinalitas ya teman-teman? Orisinalitas itu adalah seperti sifat atau kualitas sesuatu yang asli ya teman-teman ya. Apa itu yang meniru karya orang lain ya, berarti itu yang diciptakan atau yang dikembangkan dengan cara berbeda dan khas, bukan sekedar salinan atau tiruan saja. Jadi jawaban yang ada kaitannya dengan orisinalitas yaitu sesuatu yang diciptakan atau dikembangkan. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat untuk opsi yang A, meminta siswa menjelaskan proses berpikir dan langkah-langkah mereka dalam menyelesaikan proyek. Di sini hanya proses berpikir tanpa ada kembangan ya, berkembang ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, memberikan tema yang belum pernah dibahas sebelumnya. Ini nggak nyambung lagi. Untuk opsi yang C, mengajak siswa melihat proyek-proyek sukses lalu mendiskusikan apa yang bisa mereka kembangkan. Nah, ini yang apa yang bisa mereka kembangkan ya. Jadi ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menekankan pentingnya ide baru saat memberikan tugas proyek, skip ya. Tidak ada pengembangan ya teman-teman. Untuk opsi yang E, memberi penilaian tinggi untuk proyek yang menunjukkan kreativitas, hanya menunjukkan kreativitas tanpa mengembangkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.
Soal ke-8, di kelas Anda mendapati siswa hanya mencari jawaban singkat saja saat mengerjakan soal tanpa menjelaskan alasannya. Apa yang paling tepat Anda lakukan untuk membiasakan mereka berpikir kritis? A. Meminta siswa selalu menyertakan alasan setiap jawaban yang mereka tulis. B. Memberi soal yang jawabannya lebih panjang agar siswa berpikir lebih dalam. C. Mengajak siswa menganalisis soal bersama sebelum mengerjakannya. D. Memberikan penghargaan khusus bagi siswa yang menjawab dengan lengkap dan mendalam. E. Memberi contoh soal yang memerlukan pemikiran kompleks agar mereka terbiasa. Jadi untuk masalahnya itu ada di sini ya teman-teman. Masalahnya adalah siswa hanya mencari jawaban singkat saat mengerjakan soal tanpa menjelaskan alasannya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membiasakan mereka berpikir kritis ya. Opsi yang A, meminta siswa selalu menyertakan alasan setiap jawaban yang mereka tulis. Bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B, memberi soal yang jawabannya lebih panjang agar siswa berpikir lebih dalam. Memberi soal yang jawabannya lebih dalam. Bagus. Opsi yang C, mengajak siswa menganalisis soal bersama sebelum mengerjakannya. Ini bagus, mengajak siswa menganalisis soal bersama sebelum mengerjakannya. Untuk opsi yang D, memberi penghargaan khusus bagi hanya memberikan penghargaan khusus bagi siswa yang menjawab dengan lengkap dan mendalam. Ini tidak efektif ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, memberi contoh soal yang memerlukan pemikiran kompleks agar mereka terbiasa. Untuk opsi yang E ini memberi contoh soal memerlukan pemikiran kompleks agar mereka terbiasa. Ini bagus ya teman-teman. Ini ada pemikiran kompleks. Pemikiran kompleks itu seperti kemampuan untuk melihat masalah secara menyeluruh ya teman-teman. Bukan hanya mendasarkan sebab dan akibat saja ya. Berpikir kompleks itu seperti berpikir tingkat tinggi yang melibatkan pemecahan masalah ya, pengambilan keputusan, berpikir kritis seperti berpikir kritis dan berpikir kreatif. Jadi bagus sekali ini untuk opsi yang E dari opsi yang lainnya ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-9, di awal tahun ajaran Anda ingin membentuk lingkungan belajar yang positif di kelas melalui kesepakatan bersama. Namun, ada beberapa siswa yang tampak kurang antusias diajak berdiskusi soal aturan kelas. Apa tindakan terbaik yang Anda lakukan? A. Tetap membuat aturan kelas sendiri dan mengumumkannya agar pembelajaran segera berjalan dengan tertib. B. Mengingatkan siswa bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama, lalu melanjutkan penyusunan kesepakatan secara partisipatif. C. Menunda penyusunan aturan sampai semua siswa tampak siap berpartisipasi. D. Membagi siswa dalam kelompok kecil mendiskusikan aturan yang mereka anggap penting lalu mempresentasikan hasil. E. Mengadopsi aturan dari kelas tahun sebelumnya dan meminta siswa untuk mematuhinya. Di sini permasalahannya adalah siswa itu tidak mau melakukan kesepakatan bersama ya teman-teman ya. Ini masalahnya adalah siswa yang tampak kurang antusias saat diajak berdiskusi soal aturan kelas ya teman-teman ya. Apa tindakan terbaik kita sebagai seorang guru? A. Tetap membuat aturan kelas sendiri dan mengumumkannya agar pembelajaran segera berjalan tertib. Di sini untuk opsi yang A, membuat aturan kelas sendiri dan mengumumkannya saja ya teman-teman ya, tanpa diberitahu dan sebagainya. Untuk opsi yang A kita skip. Untuk opsi yang mengingatkan siswa bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama, lalu melanjutkan penyusunan kesepakatan secara partisipasif. Untuk opsi yang B, di sini kan secara partisipatif itu berarti seperti proses di mana kelompok-kelompok ya teman ya, dalam pengambilan keputusan seperti berencana, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan atau proyek. Tapi di sini kesepakatan kelas bersama ya. Di sini ada partisipatif, itu berarti di mana anak-anak itu secara aktif ya teman-teman terlibat dalam pengambil keputusan ini dan pelaksanaan di suatu kegiatan ya teman-teman ya. Jadi untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menunda penyusunan aturan. Di sini menunda penyusunan aturan kita skip saja karena di sini menunda penyusunan aturan sampai menunggu anak-anak itu mau antusias ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk yang D, membagi siswa dalam kelompok kecil mendiskusikan aturan yang mereka anggap penting. Di sini yang mereka anggap penting ya teman-teman, kita skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengadopsi aturan di kelas tahun sebelumnya dan meminta siswa untuk mematuhinya. Hanya mengadopsi aturan dari kelas tahun sebelumnya ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang E.
Untuk opsi yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman, karena di sini ada secara partisipatif. Kenapa enggak menjawab soalnya di D? Karena di sini membagi siswa dalam kelompok kecil mendiskusikan aturan yang mereka anggap penting ya. Terus kemudian nah di sini lalu mempresentasikannya kita skip ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-10, di kelas Anda ada seorang siswa berkebutuhan khusus yang tampak kesulitan mengikuti aktivitas kelompok. Beberapa teman sekelasnya juga terlihat enggan mengajak dia bergabung. Apa tindakan yang paling tepat? A. Memberikan tugas kelompok yang lebih sederhana agar siswa tersebut tidak merasa kesulitan. B. Menunjuk langsung beberapa siswa yang biasa diajak bekerja sama dan memantau prosesnya. C. Membimbing seluruh kelas untuk memahami pentingnya sikap inklusif dan memberikan contoh nyata cara membantu. D. Memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain yang dianggap lebih peduli. Membiarkan situasi apa adanya agar siswa belajar beradaptasi. Jadi di sini masalahnya adalah ada siswa ya teman-teman berkebutuhan khusus ya yang tampak kesulitan mengikuti aktivitas kelompok dan beberapa temannya juga terlihat enggan mengajak dia bergabung. Jadi apa yang harus kita lakukan yang tepat ya teman-teman? Untuk opsi A, memberi tugas sederhana yang lebih sederhana ke siswa tersebut tidak merasa kesulitan. Ini memberikan tugas sederhana ya teman-teman, kurang nyambung ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menunjuk langsung beberapa siswa yang bisa diajak bekerja sama dan memantau prosesnya. Menunjuk siswa ini kurang efektif juga kalau ada menunjuk ya, jadi skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, membimbing seluruh kelas untuk memahami pentingnya sikap inklusif. Bagus ya teman-teman, membimbing seluruh kelas ya. Jadi untuk yang C ini positif. Untuk opsi yang D, memindahkan siswa tersebut. Nah jangan ya, kasihan. Untuk opsi yang D itu bukan tindakan yang paling tepat ya. Untuk opsi yang E, membiarkan, apalagi membiarkan ya teman-teman, kita skip. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke teman-teman, soal kali ini adalah yang terakhir di pembahasan kali ini. Thank you for watching.